Sore itu, perjalanan rutin membawa 3 penumpang melintasi hutan sepi mendadak berubah menjadi perjuangan brutal untuk bertahan hidup. Niat tulus menolong seorang nenek yang tergeletak di jalan justru menjadi kesalahan fatal. Sosok renta itu bukan korban, melainkan predator beringas yang siap mencabik siapa saja. Satu persatu nyawa terancam. Mampukah mereka lolos dari perburuan ini? Atau justru berakhir menjadi santapan malam yang mengerikan? Siapkan camilan, kunci pintu rapat-rapat. Inilah alur film The Passenger, hanya di channel Dunia Horor. Kisah dibuka dengan pemandangan hutan yang sunyi dan berkabut. Kita melihat sepasang pendaki yang sedang tersesat dan berusaha mencari sinyal. Suasana berubah drastis ketika sesosok wanita dengan gaun pesta perak muncul dari kegelapan. Sebuah kontras yang janggal dan menakutkan di tengah belantara. Salah satu pendaki mencoba memberikan bantuan, namun niat baiknya berujung petaka saat wanita itu menunjukkan perilaku agresif dan menyerangnya hingga tewas. Setelah pembukaan yang berdarah, kita diperkenalkan pada Blasco, seorang pengemudi van tua yang eksentrik. Ia tampak sedang membersihkan kendaraannya, seolah-olah van itu adalah dunianya sendiri. Tak lama kemudian, ia menjemput Mariela, seorang wanita Meksiko yang pendiam namun terlihat menyimpan kegelisahan. Percakapan di antara mereka membangun dinamika karakter yang menarik. Blasco yang cerewet beradu dengan Mariela yang mencoba tetap sopan meski merasa risih. Perjalanan mereka melintasi jalanan pegunungan yang indah namun terisolasi, mulai membangun rasa tidak aman yang perlahan-lahan merayap. Van Blasco kemudian berhenti untuk menjemput 2 penumpang tambahan, Lydia dan putrinya, Marta. Kehadiran mereka membawa ketegangan baru karena Blasco langsung mencoba menggoda Lydia, sementara Marta menunjukkan sikap pemberontak dan ketidaksukaan yang jelas terhadap pengemudi tersebut. Di tengah perjalanan, Blasco mulai menceritakan masa lalunya sebagai mantan matador yang menjelaskan bekas luka di matanya. Cerita yang disambut dengan sinisme oleh Marta. Di saat yang sama, Marta secara tidak sengaja memperlihatkan bekas luka di wajahnya, mengisyaratkan trauma masa lalu yang belum sembuh. Ketegangan interpersonal di dalam van yang sempit ini menjadi bumbu sebelum horor yang sesungguhnya menyerang. Van ini terus melaju menuju nasib buruk yang telah menunggu mereka di depan jalan yang berkabut. Perjalanan berlanjut di bawah langit yang mulai meredup. Namun suasana di dalam van justru makin panas membara. Blasco, sang matador tua yang narsistik, terus mencoba mendominasi pembicaraan dengan lelucon yang membuat Lydia dan Marta merasa muak. Saat van membelah kesunyian malam, Mariela yang pendiam tampak menyimpan ketakutan mendalam. Blasco yang mulai mabuk karena minuman keras, kehilangan kendali atas sikapnya, membuat suasana makin tidak terprediksi. Setiap gerak-gerik di ruang sempit van ini terasa seperti bom waktu yang siap meledak, di mana kepercayaan antar penumpang mulai terkikis habis sebelum ancaman dari luar benar-benar menampakkan wujudnya. Di tengah perdebatan sengit dan pandangan yang terganggu kabut, Van Blasco menabrak sesuatu di tengah jalan yang gelap gulita. Dengan ragu, mereka semua turun untuk memeriksa apa yang baru saja mereka hantam. Di bawah sorot lampu van yang temaram dan kabut yang menyelimuti aspal, mereka menemukan pemandangan yang menjijikan. Sesosok makhluk aneh tampak menggeliat di tanah, mengeluarkan cairan berlendir yang berkilau di bawah cahaya lampu senter. Suasana makin horor saat Marta dengan rasa penasaran yang berbahaya mencoba mendekati dan hampir menyentuh sesuatu yang tampak seperti organ manusia yang masih berdenyut. Dicekam perasaan heran bercampur takut, mereka segera melanjutkan perjalanan tanpa menyadari bahwa ini adalah awal petaka yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di tengah keheningan malam yang menusuk, perjalanan mereka mendadak terhenti oleh pemandangan horor yang mencekam di depan mata.
seorang nenek misterius tampak terkapar tak berdaya di tepi jalan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, memicu perdebatan sengit antara rasa kemanusiaan dan insting bertahan hidup yang egois. Namun, kengerian sebenarnya baru dimulai saat mereka memutuskan untuk menolong. Sosok yang terlihat rapuh itu justru membawa aura kematian. Atmosfer di dalam van kian berat oleh ketakutan yang menjalar, menciptakan firasat buruk bahwa mereka baru saja mengundang petaka masuk ke dalam ruang sempit yang kini terasa seperti kurungan maut. Situasi berubah menjadi mimpi buruk yang luar biasa sadis saat sosok nenek misterius itu mulai menunjukkan jati dirinya sebagai predator hutan. Tanpa ada yang menyadari, Mariela menjadi korban pertama yang meregang nyawa. Tubuhnya dikoyak dan dilumat tanpa ampun, tepat di belakang kursi mereka. Ironisnya, jeritan kematian Mariela tertelan bulat-bulat oleh dentuman musik keras yang sengaja dinyalakan Martha untuk meredam pertengkaran. Usai menghabisi Mariela, sang predator kini mengincar Lydia yang tengah sibuk menelpon. Dalam sekejap, Lydia diseret ke kegelapan kabin belakang dan diserang secara brutal. Ia terus berontak dan menjerit minta tolong. Namun suaranya kalah telak oleh kebisingan musik yang menipu indera Blasco dan Martha. Di ambang maut, Lydia mencoba meraih apapun untuk bertahan, hingga tangannya memegang sesuatu yang mengerikan. Kulit wajah Mariela yang telah terlepas, yang kemudian terlempar dan menghantam kaca depan, tepat di hadapan Blasco. Seketika mereka menoleh ke belakang, dan disambut pemandangan neraka yang nyata. Martha yang dilanda kepanikan hebat berusaha menarik ibunya dari cengkeraman maut, hingga terjadilah aksi tarik-menarik nyawa yang mengerikan antara Martha dan sang predator. Namun, Martha kalah tenaga. Ia terlempar jatuh dalam kondisi terluka, sementara sang predator kian beringas mencekik leher Lydia, bersiap untuk menghisap sisa hidupnya. Tepat saat predator itu hendak melakukan serangan final, Blasco bertindak nekat. Ia menyambar gitar listriknya dan menghantamkan instrumen berat itu berkali-kali ke arah makhluk tersebut dengan kekuatan penuh. Kabin van yang sempit seketika berubah menjadi arena pertarungan berdarah yang dipenuhi percikan merah dan potongan kulit yang berterbangan. Memanfaatkan celah tersebut, Blasco berhasil menarik Lydia keluar dari van dan dengan cepat mengunci semua pintu, mengurung monster itu di dalam. Dilanda kepanikan luar biasa dan tanpa pilihan lain, mereka bertiga terpaksa melarikan diri ke kegelapan hutan yang pekat, meninggalkan van yang kini telah berubah menjadi sarang monster yang haus darah. Ketegangan memuncak saat mereka harus bersembunyi di balik kegelapan hutan, sementara suara-suara aneh monster itu terus membayangi. Blasco berusaha memancing perhatian sang monster agar menjauh, memberikan celah kecil bagi sang ibu untuk membawa anaknya lari menuju jalan raya. Namun suasana hutan yang mencekam membuat setiap langkah terasa seperti jebakan maut. Di sisi lain, sang anak mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada luka di jemarinya. Sebuah tanda bahwa teror ini belum benar-benar berakhir meski mereka berhasil menjauh. Dengan tangan gemetar dan air mata yang terus mengalir, ia mencoba memotong jari anaknya yang telah terinfeksi, berharap bisa menghentikan penyebaran parasit asing tersebut. Jeritan kesakitan membelah kesunyian malam. Di saat yang sama, sosok monster itu akhirnya menampakkan wujud aslinya secara lebih jelas. Makhluk parasit yang hidup di dalam tubuh manusia dan mengonsumsi inangnya dari dalam. Kecepatan dan keganasan makhluk ini membuat usaha pelarian mereka tampak hampir sia-sia. Ketegangan memuncak saat Blasco terus mendesak Martha untuk segera pergi. Namun Martha masih terpaku melihat Lydia yang seolah kehilangan jiwanya.
Lydia justru melangkah semakin jauh, membiarkan dirinya ditelan keheningan hutan yang mematikan tanpa menoleh sedikit pun. Meski berat dan dipenuhi rasa bersalah, Martha akhirnya menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan ibunya. Dengan sisa tenaga yang ada, Martha memutuskan untuk mengikuti ajakan Blasco dan masuk ke dalam mobil van dan mulai melaju pergi, meninggalkan Lydia yang hilang entah kemana di tengah rimba yang mencekam. Ketegangan memuncak saat Blasco mencoba menenangkan Martha yang terus panik dan sedih memikirkan nasib ibunya. Di bawah sinar bulan purnama yang tampak mengerikan, mesin van mulai batuk-batuk hingga akhirnya mati total tepat di depan pom bensin yang tampak tak berpenghuni. Blasco turun dengan gelisah, mengintip ke kolong van untuk memeriksa kerusakan. Sementara aroma pesing dan hawa kematian mulai menyengat. Di saat ia terpaksa meninggalkan Martha sendirian untuk mencari bensin ke desa terdekat, suasana berubah menjadi semakin mencekam. Di saat Blasco sibuk menyedot bensin dari mobil perak di pemukiman sunyi, maut justru mulai mengetuk pintu van mereka. Kepanikan luar biasa melanda Martha saat matanya menangkap siluet wanita berbaju merah dengan gerakan patah-patah yang muncul dari pantulan spion. Menyadari bahaya yang kian dekat, Martha merangkak dan bersembunyi di balik kursi. Ia membeku, menahan napas sekuat tenaga ketika wajah makhluk yang hancur itu menempel di kaca, mengintip masuk mencari mangsa. Di saat yang sama, seorang pria malang muncul di pom bensin tanpa curiga, hanya untuk menjadi sasaran kebiadaban makhluk tersebut. Dari persembunyiannya, Martha hanya bisa membekap mulut, menyaksikan serangan brutal itu dalam tangis tanpa suara. Blasco akhirnya berhasil mengamankan satu jerigen bensin. Namun langkahnya terhenti saat melihat seekor kucing yang tampak tenang. Kengerian terungkap saat ia mengangkat hewan itu. Bulunya basah kuyup oleh darah segar. Sebuah sinyal bahwa parasit misterius ini telah menyebar ke makhluk apapun. Si kucing berlari masuk ke sebuah lubang jendela rumah tua, memancing rasa penasaran Blasco untuk mengintip. Di sana, di depan perapian yang masih berkobar, terduduk sesosok mayat tanpa kepala yang mengerikan. Tanpa pikir panjang, Blasco lari sekencang mungkin menuju van, menjemput Martha yang masih gemetar di bawah kolong kendaraan. Mereka segera tancap gas, meninggalkan tanah terkutuk itu. Di tengah kegelapan malam yang pekat, Blasco mendadak merasakan sensasi aneh yang berdenyut di lehernya. Apakah Blasco sudah terinfeksi dan transformasinya baru saja dimulai? Perjalanan van di tengah malam yang sunyi tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk saat hujan deras mulai mengguyur. Dari kegelapan, sesosok makhluk berbaju merah naik ke atap dan mulai mencabik-cabik besi van dengan brutal. Namun, makhluk itu terpeleset dan jatuh tepat di bawah roda. Tanpa ampun, Blasco memacu van-nya maju mundur, melindas tubuh makhluk itu berkali-kali hingga terdengar bunyi tulang yang remuk, sebelum akhirnya tancap gas untuk melarikan diri. Mengira ancaman telah berakhir, mereka berniat menepi sejenak untuk menenangkan diri. Namun naas, rasa pusing yang hebat tiba-tiba menyerang Blasco hingga ia jatuh pingsan di balik kemudi. Martha yang panik berusaha menyadarkan rekannya tanpa menyadari bahwa maut baru saja kembali dan kini sedang menatap mereka tepat di balik kaca belakang. Teror berlanjut saat makhluk itu mulai membenturkan kepalanya ke kaca van dengan kekuatan yang tak masuk akal. Secara mengerikan, makhluk itu menjulurkan lidahnya yang panjang dan menjijikkan melalui celah kecil, langsung melilit dan mencekik leher Blasco yang baru saja siuman. Di tengah kondisi kritis, Martha bertindak cepat. Ia mengambil korek api elektrik van yang membara dan membakarnya tepat di lidah makhluk tersebut hingga terlepas. Setelah berhasil memberikan minum dan menenangkan Blasco, Martha tersentak saat melihat sosok itu sudah berdiri tepat di jendela samping.
Dengan satu hantaman kepala, kaca jendela hancur berkeping-keping. Di detik itulah jantung Martha seakan berhenti. Ia menyadari bahwa monster mengerikan yang kini menyerangnya adalah mutasi dari tubuh ibunya sendiri yang telah terinfeksi di hutan. Situasi semakin liar saat sang ibu yang telah berubah menjadi monster mulai menarik paksa tangan Martha. Namun Blasco segera menginjak gas sedalam mungkin. Meski Van melaju kencang, makhluk itu mengejar dengan kecepatan yang tidak manusiawi dan berhasil melompat masuk ke bagian belakang Van. Kaca pemisah ruang kemudi didobrak hingga hancur dan tubuh Martha diseret ke belakang untuk dimangsa. Dalam upaya terakhir yang nekat, Blasco sengaja menghantamkan Van tersebut ke sebuah pohon besar dengan kecepatan tinggi. Benturan dahsyat itu membuat Van terguling hebat hingga hancur berantakan. Dengan sisa tenaga, Blasco merangkak keluar dari puing-puing dan menemukan Martha bersimbah darah. Saat ia menarik Martha keluar, sebuah tanya besar tersisa di kegelapan hutan. Kemana perginya makhluk merah itu? Baru saja hendak melangkah pergi, teror kembali muncul dari balik bangkai Van. Secepat kilat, monster itu menjulurkan lidahnya yang menjijikkan, melilit kaki Martha dan menyeretnya ke ambang kematian. Di saat kritis itu, Blasco muncul dengan aksi tak terduga. Ia menggunakan tongkat dan kain kuning, berlagak layaknya seorang matador yang menantang banteng beringas. Namun, di tengah kepungan monster, Blasco justru mulai berhalusinasi, membayangkan gemuruh tepuk tangan penonton di masa kejayaannya. Celah itu membuat monster berhasil menerkam dan menindih tubuhnya, siap menghisap cairan hidup Blasco lewat lidah mautnya. Untungnya, Martha bergerak cepat menusuk leher monster itu dengan pedang matador hingga tembus ke mulut. Saat monster itu tumbang, seekor alien berlendir keluar dari jasadnya. Namun Blasco segera menyemburkan api hingga makhluk itu hangus jadi abu. Bukannya segera kabur, alunan musik yang tiba-tiba muncul dari radio Van justru membuat mereka memutuskan untuk berdansa sejenak, merayakan nyawa yang baru saja lolos dari maut. Adegan berpindah saat mereka tiba di sebuah restoran tua yang tampak sunyi dan terbengkalai. Keanehan mulai terasa saat Blasco menemukan segelas anggur yang sudah tersaji di meja bar, seolah memang sedang menanti kedatangannya. Tanpa curiga, ia duduk dan meminumnya, sementara Martha pamit pergi ke toilet. Dari plafon toilet, lendir bening yang sangat dikenal Martha mulai menetes perlahan, menandakan bahwa sang pemangsa sudah ada di sana. Di ruang utama, Blasco seketika tersentak saat dikepung oleh sekelompok orang dengan wajah hancur yang mengerikan akibat infeksi. Puncaknya, Martha pun keluar dari toilet dengan wajah yang sudah berubah total menjadi monster, membuktikan bahwa ia telah menjadi bagian dari mereka. Menyadari tak ada lagi harapan untuk selamat, Blasco memilih jalan paling pahit. Ia mengangkat gelasnya, memberikan salam terakhir untuk nasib malangnya, dan meneguk minuman itu saat kegelapan restoran maut menelan segalanya. Sobat horor, pada akhirnya The Passenger memberikan kita sebuah pelajaran pahit, bahwa di dunia yang gila ini, niat baik tidak selalu berbuah manis. Terkadang, satu keputusan untuk berhenti dan menolong orang asing justru menjadi pintu pembuka menuju kehancuran. Terima kasih sudah menonton perjalanan berdarah ini sampai tamat. Kalau kalian suka dengan cerita horor brutal tanpa banyak basa-basi, langsung tekan tombol subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pembahasan film horor dan misteri berikutnya.